Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, Pak Ibin akan bahas 10 soal TIU CPNS terkait kemampuan numerik yang terhitung. Nah, ini adalah video yang ketiga, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu tonton dulu video yang bagian pertama dan bagian yang kedua. Nah, seperti apa soalnya? Silahkan Bapak Ibu siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Nah, di soal yang pertama ada soal seperti ini. 2,20 dikali 0,75 ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 8 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita nggak perlu tahu nilai persisnya. Kita akan menggunakan pendekatan ya. Nah, kita coba operasikan yang ini dulu. Ini berarti pendekatannya menggunakan begini. 2 dikali 0,75 itu kan sama aja 1,5. Nah, sementara yang ini kita tulis lagi 3 per 5 dikali 1 per 8. Nah, karena tandanya kita rubah dari bagi menjadi kali, maka yang belakang dibalik gitu ya. Nah, maka ketemu 3 kali 8 24 dibagi dengan 5. Nah, ini kan ketemunya 4, sekian gitu. Nah, jadi kalau kita tambahkan keduanya, maka ketemu 5, sekian. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ini. Gitu, biar nggak terlalu lama ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nilai P jika P dibagi 4 ditambah P dibagi 5 sama dengan 54 dibagi 40 adalah titik-titik. Nah, kita bisa kalikan kedua ruas ini dengan pembaginya atau KPK dari sini ya. Ini 40 bisa, berarti 40 dikali gini. P per 4 ditambah P per 5. Nah, yang bagian kanan juga sama dikali 40 ya. Biar seimbang, adil gitu. Nah, ini 40. Oke, kita coret-coret di sini 40-nya. Nah, terus di sini berarti kan ketemu 40P dibagi 4 ditambah terus 40P dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 54 ya. Nah, ini kita bagi, berarti ketemu 10P ditambah ini 8P sama dengan 54. Nah, berarti kan 18P sama dengan 54. Artinya P-nya adalah, kok 5P sih? P-nya adalah 54 dibagi 18 ya, yaitu 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ada soal seperti ini. 4 per 5 ditambah 3 per 5 ditambah seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita manual satu-satu pusing. Nah, kita partisi menjadi ini ditambahkan dulu. Berarti karena penyebutnya sama, kan menjadi 7 per 5. Begitu ya. Berarti ketemunya berapa ini? 7 dibagi 5, 1,4 ya. Nah, terus yang ini. Yang penyebutnya 8. Berarti kan ini pembilangnya 3 sama 6 ketemu 9 dibagi 8. Nah, maka ini ketemunya 1,125. Dan yang ini 1,5. 1 per 4. Ini kok per 4. Per 2 itu adalah 1,5. Nah, kalau kita jumlahkan semua, maka ketemu berapa? Di sini 5, 2, 0, nyimpen 1 ya, berarti 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ini. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, ada perkalian seperti ini. Kita bisa coret-coret dulu Bapak Ibu yang ini nih. Nah, 164 dibagi 4 kan ketemunya berapa? Berarti 41 ya. Nah, 4
41 dikali setengah atau sama aja 41 dibagi 2. Berarti ketemunya 20,5. Nah, ini gampang nih kalau ini. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, ada perkalian operasi campuran begini ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, hati-hati. Di sini kita gunakan pendekatan lagi. Nah, di sini ada 2 sama 7,5. Berarti 2 kali 7,5 itu 15 ya. Berarti sekitar 15 koma gitu lah. Karena ada seperempatnya ini. Kemudian di sini 7,5 ini kita ubah menjadi perkalian, berarti kita balik yang belakang menjadi 2/3. Nah, ini kan sama aja 5 gitu. Nah, kalau keduanya kita kurangi, maka kan ketemunya 10 lebih ya. Lebih. Nah, berarti yang paling mendekati adalah yang D ini. Gitu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, di soal yang nomor 6 ada penjumlahan 1, 2, 3 berurut sampai 29. Nah, kalau Pak Ibin tulis menjadi 1, 2, terus 3, terus seterusnya gitu ya. Terus sampai ini berarti 27, 28, 29. Nah, ini kita jumlahkan berarti kan ada 30 nih. 1 sama 29. Terus yang 2 sama 28. Ini 30 juga. Nah, kalau kita jumlahkan terus, ini ketemunya ya 30. Sampai berhenti di mana? Sampai berhenti di tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya kan 14 ya. Paham nggak? Kan 1 sampai 15 kan. Nah, 15 sebagai tengah-tengah. Berarti berhenti di 14. Artinya ini 30 dikali 14. Terus yang tengah-tengahnya kan 15 tuh. Berarti ini ditambah 15. Nah, 14 kali 30, 14 kali 3 ketemu 420 ditambah 15. Berarti hasilnya adalah 435. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut ke soal yang ke-7. Nah, di soal yang nomor 7 hampir sama kayak yang tadi ya, tapi ini 1 kuadrat, terus 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 9 kuadrat. Ini kalau misal pakai manual pun bisa, tapi kalau mau nggak apa-apa, kita coba manual aja deh. 1 terus 2 kuadrat berarti 4 ya, ditambah 9 ditambah 4 kuadrat 16, ditambah 5 kuadrat 25, tambah 6 kuadrat berarti 36, tambah 7 kuadrat 49, tambah 8 kuadrat 64, ditambah 9 kuadrat 81. Nah, kita cari nih yang sama. Ini tambah ini biar jadi 10. Terus ini tambah ini biar jadi 20 gitu. Terus mana lagi? Ini tambah ini ya. Biar jadi berapa tuh? 100. Nah, yang ini kita tambahkan ini, maka ketemunya 130. Nah, kemudian tambah yang 25. Maka totalnya adalah berapa tuh? 285 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, jika A sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 2, maka nilai dari A kuadrat dikurang 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini Bapak Ibu bisa menghitung manual dengan cara A-nya dimasukkan atau dengan cara cepat. Nah, bentuk ini Bapak Ibu, bentuk sepanjang ini bisa kita singkat menjadi A dikurang B terus dipangkatkan 3 gitu ya. Jadi kalau misal di sini
A-nya itu kan 5, berarti 5 dikurang B-nya 2 dipangkatin 3, sama aja 3 dipangkat 3, hasilnya adalah 27. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gampang ya. Lanjut soal nomor 9. Nah, di soal yang nomor 9 ada penjumlahan seperti ini terus dikuadratin. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti berapa tuh Bapak Ibu? Ketemunya belakangnya 7. Terus ini 9, ini 9. Nah, ini kalau kita kuadratkan kan agak-agak susah ya. Kita coba deh dengan menggunakan pendekatan. Nah, kalau misal kita buat 1000 dikuadratkan, maka ketemunya kan ini 1 juta ini. Ya enggak? 1 juta ya. Nah, terus di sini belakangnya 7. 7 kali 7 itu pasti belakangnya 9 ya. Kita ambil 9-nya. Berarti jawabannya antara yang ini sama yang C sama yang E. Nah, kan ini 997 kan udah mendekati dengan 1000 tuh. Nah, berarti nilainya adalah yang paling dekat dengan 1000. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita gunakan pendekatan. Seperti itu ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di soal yang terakhir ada seperti ini. 0,0639 dikuadratkan. Nah, ini kayak yang tadi kita gunakan pendekatan. Karena kalau manual pasti akan lama banget. Nah, yang mendekati ini itu katakanlah berapa? Biar gampang. 650 gitu ya. Nah, ini kalau dikuadratin, ini jadinya berapa tuh? 422.500. Nah, sekitar segini ya. Ini segini. Terus di sini ini kan belakangnya 9, berarti 9 kali 9 itu 81. Nah, kita cari yang satuannya 1. Antara yang B, C, dan juga E. Ini kita silang dulu ya. Kita eliminasi dulu. Yang A sama D. Terus di sini kan belakang koma ada 4. Kalau dikuadratin belakang komanya adalah yang 8 gitu ya. Berarti ini B kita eliminasi juga gitu. Nah, jadi yang paling mendekati dengan nilai ini itu yang mana? Dengan nilai ini 422. Berarti kan yang paling mendekati adalah yang E ini ya. Ini 408, kalau yang C 388. Berarti lebih dekat ke yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu yang bisa Pak Ibin bahas. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.